Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ridayati Farid, SPSI MM, selaku Kepala Biro Pengembangan Alumni Karir Universitas Internasional Batam. Yang kami hormati narasumber webinar kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Yulfi Swandi, SEMM, Bapak Dr. Kendi, SEMM, dan Ibu Febrika Sandra, SEMM. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita. Selanjutnya saya hormati kepada Bapak Edi Yulianto Putra, SMMM, selaku moderator webinar pada hari ini. Nah, oke, apa kabar nih para hadirin dan teman-teman semuanya? Semoga dimanapun kita berada, semuanya dalam keadaan sehat, semangat selalu dalam menjalani aktivitas di weekend ini ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan webinar di siang hari ini ya, walaupun masih virtual dan secara daring, ini tidak menghambat kita untuk berbagi ilmu. Oke, diingatkan juga nih kepada para hadirin untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun teman-teman, para hadirin beraktivitas. Oke, diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lengah untuk menghadapi masa pandemi ini. Oke, langsung aja. Kalau kata orang nih ya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hotmi Mutiara, mahasiswa manajemen Universitas Internasional Batam, selaku MC pada webinar hari ini, yang mengangkat topik melejitkan karir melalui studi lanjut. Oke, ini dari topiknya aja nih ya, kita dengar sepertinya seru sekali ya untuk dikupas lebih lanjut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke inti acara. Sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memastikan bahwa teman-teman para hadirin sudah mendaftar pada web sertifikasi dan absensi juga akan dikirimkan pada kolom chat ya, teman-teman. Dan peserta yang mendapatkan sertifikat juga peserta yang sudah mendaftar pada web sertifikasi dan mengisi link absensi di akhir acara nanti. Sekedar informasi juga kepada para peserta webinar hari ini, untuk mengisi absensi sedikit ada perubahan pada sistem absensi webinar hari ini. Absensi webinar nanti akan menggunakan token yang akan dibagikan di sesi akhir kegiatan. Nah, tokennya nanti akan dibagikan di kolom chat ya. Baiklah, acara pertama kita akan mendengarkan secara hikmat lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Baiklah, acara selanjutnya berdoa kepada Thomas Saputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin sekalian. Baiklah, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Pada kesempatan kali ini,
Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Dipersilakan kepada para hadirin sekalian untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terangilah hati kami ya Allah dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 kami berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar melanjutkan karir melalui studi lanjut. Karenanya ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah serta penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Thomas. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Biro Pengembangan Alumni Karir Universitas Internasional Batam, Ibu Ridayati Farid, SPSI MM. Kepada Ibu Ridayati, langsung saja kami persilakan. Baik, terima kasih, Khotni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu bicara dan Bapak moderator dan rekan-rekan peserta yang hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini yang kami beri nama temanya melejitkan karir melalui studi lanjut. Gitu ya. Nah, memang ini tema kita angkat supaya kita semua menyadari bahwa dalam berkarir itu tidak sekedar tentang bagaimana kita melejitkan karir melalui kinerja kita ya, melalui kerja keras kita, tapi juga perlu adanya ditambah dengan studi lagi, jadi belajar sepanjang masa gitu ya. Nah, pada hari ini kami berterima kasih sekali dengan para pembicara, kepada Bapak Dr. Yulkis Wandi, terima kasih sudah bersedia pada siang hari ini Pak. Pada Dr. Kandi, Bapak Dr. Kandi juga terima kasih. Kemudian kepada Ibu Febrika Sandra, ini juga terima kasih. Wah ini, kalau Pak Yulkis ini saya ingat dulu sempat saya lagi kuliah sama Pak Heru ya, menguji saya di kelasnya Pak Heru gitu ya. Nah saya juga banyak belajar nih dari masukan beliau, jadi mudah-mudahan hari ini juga bisa di-share. Begitu juga Bapak Dr. Kandi juga gitu, saya juga sama-sama di manajemen ya kita ya begitu. Saya juga termasuk masih baru, jadi banyak belajar dari dua bapak ini, bapak hebat ini. Dan Febrika juga ini luar biasa juga, dari S1 S2-nya di UIB ya, dulu mahasiswa beasiswa, kemudian ternyata motivasi untuk belajar itu masih ada dan menyelesaikan S2 di UIB gitu ya, Masya Allah. Dan kepada Pak Edi, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya, kesediaannya menjadi moderator hari ini. Dan kepada rekan-rekan peserta, selamat datang ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan kami juga dari Biro Pengembangan Alumni dan Karir terus berupaya berkomitmen untuk memberikan sharing apalagi nih untuk teman-teman ya, untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin sebagai bekal mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja gitu ya. Termasuk kami juga terus bekerja sama dengan industri ya, dan menyediakan informasi lowongan kerja kepada mahasiswa maupun alumni. Dan kita juga memiliki website pusat karir yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun alumni gitu ya. Mungkin saya rasa itu saja ya dari saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Kita sama-sama gali ilmu dan sharing dari Bapak dan Ibu pembicara yang akan dibantu dimoderatori oleh Bapak Edi Yulianto. Saya mewakili panitia
mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Ridayati. Oke, karena ini sepertinya saya melihat masih ada wajah-wajah yang fresh nih, masih aura-aura bersemangat. Jadi sepertinya kita ambil dokumentasi dulu nih ya. Boleh nanti kepada panitia, mungkin bisa disetting terlebih dahulu, dan kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita on cam sebentar, boleh? Silakan menggunakan virtual background, kita mau foto bersama dulu. Pada panitia, boleh ya? Silakan, akan saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi. Untuk itu, acara selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada moderator webinar ini, yaitu Bapak Edi Yulianto Putra SNMM. Kepada Bapak Edi, dipersilahkan, Pak. Oke, ya selamat siang. Khususnya saya sapa dulu nih pembicara-pembicara spektakuler kita hari ini ya. Ada Bapak Dr. Kendi ya, Bapak Dr. Yulfi Swandi, kemudian ada Ibu Febrika Sandrika ya. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar kali ini ya, untuk membahas bagaimana melejitkan karir melalui studi lanjut. Ya, terima kasih juga tadi kepada Ibu Ridayati selaku Kepala BPAK ya, atau BPKA, yang telah memberikan kata sambutan dalam acara kali ini ya. Luar biasa, ini siang-siang kita harusnya habis makan kayaknya agak lapar dikit-dikit ya. Agak ngantuk kayaknya ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita rasa hari ini acaranya bakalan lebih seru ya, karena kebetulan narasumber hari ini memang memiliki pengalaman banyak sekali, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang join di sini ataupun alumni ataupun sebagainya. Ya, kita punya banyak kesempatan untuk networking, kemudian untuk bagaimana mengetahui lebih lanjut. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru menjadi mahasiswa ya, baru semester 1 dan sebagainya. Ya, kita bisa mendapatkan materi atau ilmu hari ini untuk mempertimbangkan bagaimana studi lanjut dalam mendukung karir kita. Ya, mungkin tanpa mempersingkat waktu ya, saya akan langsung aja share screen ataupun memperkenalkan narasumber kita hari ini ya, melalui pembacaan CV ya. Jadi saya mungkin akan mulai dulu dari Bapak Dr. Yulfi Swandi ya. Beliau ini saya rasa kalau teman-teman mungkin mengenali lah ya. Kalau mungkin yang senior-senior ataupun mungkin yang ya mungkin banyak deh yang mengenal Bapak Yulfi Swandi ya, khususnya di Batam. Ya, mungkin saya bacakan sedikit ya. Kebetulan beliau ini lahir di Maninjau ya, di tanggal 29 Desember 1969 ya. Jadi ulang tahunnya 29 Desember nih Pak Yulfi. Bentar lagi nih Pak. Bentar lagi. Kemudian alamat ya di Taman Marselia, sudah berkeluarga, 1 istri dan 3 orang anak. Nah, beliau ini menyelesaikan terakhir itu studinya di doktoral ya. Jadi terakhir beliau menyelesaikan doktoralnya di Universitas Trisakti Jakarta tahun 2020 ya. Nah, ini beberapa experience yang dimiliki oleh Pak Yulfi Swandi. Saat ini beliau ini Direktur Bank Syarikat Madani BPRS Syariah ya. Nah, itu di sebelah BCS kalau teman-teman mau tahu ya. Itu sebelah BCS Mall. Nah, itu ada BPRS Syarikat Madani. Nah, ini kebetulan beliau direkturnya di sana. Nah, ini kalau misalnya program-program mau disampaikan nanti bisa nih, Pak. Oke, kemudian beliau juga aktif sebagai dosen ya, dosen praktisi, dan itu di Universitas Internasional Batam dari 2016 sampai sekarang. Tahun 2002 sampai 2007 yaitu Kepala Perwakilan ya Persero Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian tahun 1996 sampai 2022 itu Kepala Perwakilan Sarana Riau Ventura Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini beberapa organisasi yang diikuti oleh Pak Yulfi. Jadi Pak Yulfi ini nggak hanya sebagai direktur, nggak hanya sebagai dosen ya, tapi juga mengikuti organisasi ya. Jadi sangat aktif sekali ya Bapak Yulfi ya. Nah, memang ini banyak sekali peranan oleh Pak Yulfi yang diberikan kepada masyarakat, terus berkontribusi untuk Kepri ya maupun masyarakat di Kota Batam. Nah, beliau menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kota Batam, Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau bidang ekonomi syariah, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Batam, kemudian Dewan Pakar Persatuan Mubalik Kota Batam. Nah, ini beberapa volunteer experience or leadership yang beliau ini dalam pengalamannya ya, yaitu saya rasa masih sampai sekarang ya Pak Yulfi ya.
Ya. Ya, yaitu sebagai Ketua Yayasan Nazir Mitra Umat Batam, Ketua Pembina Yayasan Masjid Baitul Amal Batam, Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tahfiz Quran. Jadi komplit ya Pak Yulfis. Nah, teman-teman harus tahu ini, kalau teman-teman hari ini ikut webinar hari ini, ya sebenarnya ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk khususnya networking ya. Nah, dan juga mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Bagaimana kalau kita studi lanjut tuh sangat berpengaruh pada karir kita ya. Apalagi mungkin teman-teman yang udah sambil kerja ya, yang meniti karir dari sekarang ya. Nah, itu perlu diperhatikan sekali bahwa studi lanjut itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya mungkin Pak Yulfis langsung aja ke materi Pak Yulfis ya. Pak Yulfis mau share screen sendiri atau dibantu oleh saya, Pak? Saya coba sendiri dulu ya. Baik, Pak Yulfis, silakan Pak. Waktu dan layar dipersilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Suara saya bagaimana Pak Edi? Cukup jelas? Cukup jelas Pak Yulfis. Ya, alhamdulillah. Iya. Baik, yang pertama tentu saya ingin menyapa dulu ya, yang terhormat Ibu Ridayati Farid, SPSI MM, selaku Kepala Biro ya, Pengembangan Alumni dan Karir. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rida sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi dalam acara ini ya. Kemudian yang saya hormati Pak Edi, ya sahabat saya selaku moderator. Kemudian para narasumber yang tidak asing lagi ya, sahabat saya Bapak Dr. Kendi, ini kawan seperjuangan Pak Edi waktu kami sama-sama di Jakarta ya, sama-sama menempuh program doktoral di Trisakti. Kemudian juga Ibu Febrika Sandra ya, selaku di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindak Kabupaten Bintan ya Bu ya. Baik, salam kenal Ibu. Dan yang jelas kita semua narasumber ini adalah alumni Magister Manajemen UIB ya. Ya, dan kita bangga dengan alumninya ini. Kemudian yang saya hormati tentu kawan-kawan semuanya, adik-adik para mahasiswa Universitas Internasional Batam maupun para hadirin yang mungkin juga di luar dari mahasiswa ya, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Saya jujur saja sangat kaget ketika diminta untuk bisa memberikan materi ya. Beberapa kali saya coba tanya ke panitia ini yang hadir siapa gitu ya. Karena kalau yang hadir ternyata senior tentu materinya kita sesuaikan gitu. Tapi alhamdulillah yang hadir lebih banyak informasinya adalah dari mahasiswa. Jadi kita sama-sama berjuang di sini bagaimana kita akan menyelesaikan studi lanjut kita, kemudian mencapai keinginan kita berkarir di tempat yang kita inginkan. Baik, pada kesempatan ini kami diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang melejitkan karir melalui studi lanjut. Ya. Baik, sebentar saya akan share. Baik, Bapak dan Ibu, jadi temanya cukup menarik ya, yaitu melejitkan karir melalui studi lanjut. Sepintas ini memang sangat berhubungan ya, bahwa untuk mencapai suatu karir memang diperlukan studi. Ya, kita lihat orang-orang yang berada di posisi karir yang baik saat ini, kita telusuri pasti dia sudah melalui suatu proses atau sudah memperoleh pendidikan yang memadai. Nah, kalau kalimatnya kita rubah, ya kita balik, untuk mendapatkan karir yang baik itu, maka kita perlu menempuh pendidikan yang baik juga. Ya. Next, Pedi. Maka untuk melihat ya apa itu sebenarnya karir. Ya. Kalau secara garis besar karir itu adalah apa yang kita kerjakan
kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, apakah itu pekerjaan yang memang membutuhkan tambahan pendidikan ataupun pelatihan ya untuk mendapatkan karir itu, ataupun dengan berbekal ijazah yang kita punya. Yang penting kita memiliki suatu pekerjaan. Tapi yang jelas karir itu membutuhkan suatu keinginan untuk belajar, ya, willingness to learn. Kemudian karir juga berarti bekerja sebagai dokter misalnya, atau pengacara, guru, dosen, atau mungkin tukang kayu, asisten dokter hewan, maupun tukang listrik, ya, kasir dan lain sebagainya. Jadi suatu pekerjaan yang sifatnya profesional. Kemudian karir itu merupakan proses yang panjang. Ya. Kita bisa memperolehnya itu dalam waktu yang panjang, yang kita sebut dengan professional journey. Ya. Dalam waktu yang panjang, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kemudian kita melakukan pencapaian karir itu adalah tentu dengan pendidikan dan pelatihan di tingkat tertentu. Jadi tidak bisa kita mendapatkan karir kalau tidak ada keinginan untuk belajar atau melanjutkan pendidikan. Karena seringkali orang-orang yang bekerja kemudian mencapai level karir tertentu, dia harus memiliki tingkat pendidikan tertentu juga. Ya, misalnya dia harus memiliki suatu keahlian, ya, keterampilan khusus untuk mengerjakan sesuatu. Katakan orang yang ingin bekerja, ya, seperti saya misalnya, tidak bisa menjadi seorang direksi atau direktur kalau saya tidak memiliki pendidikan tertentu, ya, sarjana, karena ada syarat untuk menjadi direksi itu harus sarjana. Kemudian dia harus menempuh suatu pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikasi direksi. Jadi harus ada tambahan pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti sehingga kita bisa mencapai karir tersebut. Tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan karir itu. Maka karir itu tentu prosesnya jangka panjang. Kita mendapatkan memperoleh karir itu adalah dengan keinginan untuk keinginan untuk belajar atau melatih diri, meningkatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan kita. Kemudian seringkali, ya, ketika kita sudah mempunyai bargaining power untuk menentukan karir kita, maka seringkali kita mengejar karir itu dengan suatu katakan penetapan gaji tertentu. Kita mau bergabung di perusahaan ini, mau bekerja, kalau kita mendapatkan gaji tertentu dengan nilai tertentu dengan benefit yang sebagai tambahan, misalnya stock option gitu, ya, kita mendapatkan saham misalnya, atau mungkin di perusahaan itu kita diberikan retirement plans, ya, program jaminan pensiun, kemudian ada bonus-bonus yang kita dapatkan. Ya, kalau kita memiliki pengetahuan, keterampilan dan pendidikan, kita bisa bernegosiasi. Ya, kita mempunyai posisi tawar yang kuat kepada owner untuk kita bisa bekerja di situ atau berkarir di situ. Sehingga kita juga bisa mendapatkan suatu manfaat lain, ya, selain dari bentuk uang. Ya, misalnya kita bisa mendapatkan personal pride, ya, bagaimana kita ini mendapat penghargaan, ya, kemudian kita diberikan mungkin tunjangan kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapatkan tentu dengan posisi tawar kita yang tinggi. Nah, posisi tawar itu adalah ketika kita memiliki keterampilan, pendidikan, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa karir itu juga akan berlangsung mungkin seumur hidup kita, gitu, ya. Jadi itu akan kita dapat memegang jabatan yang banyak di tempat-tempat lain, ya, di mana kita bisa
menjalani karir kita di tempat tersebut. Next, Freddy. Nah, kita tahu bahwa karir itu harus ditunjang dengan pendidikan. Nah, sekarang kita mau lihat sejauh mana pendidikan yang baik itu akan mampu menunjang karir kita. Why is education important? Mengapa pendidikan itu penting? Ya, mungkin pertanyaan ini tidak sudah sama-sama kita ketahui jawabannya bahwa pendidikan itu sangat penting. Tapi seringkali kita mengabaikan ya bahwa kita dulunya dibesarkan sampai saat ini sudah menjadi orang yang dewasa melalui suatu proses ya di mana kita diajarkan pentingnya pendidikan bagi kita semua gitu ya. Kemudian kita mungkin merasa bahwa yang kita lalui selama ini menempuh pendidikan bertahun-tahun di sekolah bahkan lanjut lagi ke pendidikan tinggi ya S1 maupun nanti S2 itu terasa melelahkan ya dan seringkali mungkin kita menganggap ini buang-buang waktu dan lain sebagainya atau mungkin kita merasa bahwa pendidikan itu hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Yakinlah Bapak dan Ibu ya bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak hanya sebatas untuk mendapatkan pekerjaan, tapi lebih daripada itu bahwa pendidikan itu akan bermanfaat bagi kita untuk menghadapi masa depan kita yang lebih baik. Ya, apalagi saat ini kita berhadapan dengan kondisi teknologi digital dan sebagainya, maka kita perlu mengupgrade kemampuan kita. Next, slide. Kemudian pendidikan juga berarti harus belajar. Ya. Jadi bagaimana proses belajar kita ini untuk mengetahui atau untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita terhadap berbagai hal ya terkait dengan mata kuliah kita dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana yang kita pelajari dan kita dalami itu adalah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian belajar itu tidak hanya dari buku ya atau dari sekolah saja, tapi kita juga bisa belajar atau mendapatkan materi itu dari practical experience gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang kita jalankan baik di pekerjaan kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini mungkin secara umum ya, what is education important? Pentingnya pendidikan itu bisa kita lihat misalnya dari provide stability. Jadi pendidikan itu akan mampu memberikan tingkat stabilitas dalam kehidupan kita. Pendidikan itu milik kita dan tidak mungkin akan diambil orang lain gitu ya. Dengan pendidikan kita akan bisa meningkatkan kehidupan kita, menstabilkan kehidupan kita, keluarga kita, bahkan mungkin masyarakat kita. Kemudian melalui pendidikan juga provide financial security. Bagaimana memberikan keamanan terhadap finansial kita. Kita mampu mengelola keuangan kita, ya, memproduktifkan uang, ataupun mungkin kita bisa merencanakan keuangan untuk masa depan kita, gitu ya. Ya, ketika misalnya kita saat ini sudah bekerja, kemudian kita bisa mengumpulkan uang, kemudian uang ini bisa kita manfaatkan nanti untuk investasi, untuk cadangan kita tabung untuk cadangan biaya menikah, setelah menikah punya anak untuk pendidikan anak, kemudian berbisnis dan lain sebagainya, sehingga kita akan memiliki daya analisis untuk memproduktifkan finansial kita. Kemudian juga pendidikan juga memerlukan suatu kesetaraan, akan mendatangkan suatu kesetaraan dan lain sebagainya ya Bapak dan Ibu. Karena keterbatasan waktu, ya yang jelas bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Termasuk juga pendidikan itu akan memberikan rasa percaya diri, kemudian a part of society ya. Kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat, kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi,
tentu keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat akan dihargai. Ya, demikian juga dengan economic growth on national level, dengan pendidikan kita bisa memberikan kontribusi terbaik di dalam mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Next, oke. Sekarang kita mau lihat sejauh mana pendidikan itu sangat menunjang dalam karir. Ya, saudara semuanya, para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa pendidikan itu tidak hanya membaca dan menulis, ya, tapi lebih daripada itu bagaimana segala sesuatu yang kita ketahui itu bisa menambah menambah khazanah kita di dalam meningkatkan diri kita, ya, menumbuhkan kemampuan kita di dalam meningkatkan kinerja dalam bekerja kita. Kemudian bagaimana kita bisa mendatangkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian mengapa pendidikan itu penting dalam karir? Bisa kita lihat, ya, yaitu pendidikan bisa mendatangkan knowledge. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan pilihan-pilihan karir dengan adanya pendidikan. Nanti lebih lanjut kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian kita bisa belajar bagaimana memperbaiki atau meningkatkan soft skill kita, kemampuan diri kita di dalam meningkatkan atau menunjang karir kita. Kemudian kita bisa meningkatkan rasa percaya diri dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang kita punya. Kemudian kita bisa memperluas jaringan sosial kita, ya, menambah silaturahmi kita dengan orang-orang yang kita anggap bisa membantu dalam meningkatkan karir kita. Kemudian kita bisa belajar lebih baik tentang bagaimana meningkatkan etos kerja kita. Next, Pedi. Nah, baik. Kita tahu tadi bahwa pendidikan itu akan mampu mendatangkan knowledge, ya. Ketika kita belajar, ya, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat digunakan di tempat kerja kita, gitu, ya. Bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban bagi kita semua, ya. Kalau dalam ajaran Islam itu pendidikan itu wajib bagi semua orang, ya. Kemudian kapan dimulai pendidikan itu? Yaitu sejak, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu sudah dimulai sejak kita lahir sampai nanti kita sudah menemui ajal kita. Maka pendidikan itu sangat penting. Bahkan kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka ketahuilah dulu, kuasailah dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, ya. Al ilmu qabla qaul wal amal, gitu. Jadi berilmulah terlebih dahulu sebelum kita bertindak, gitu, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki pengetahuan, ya, pendidikan di bidang administrasi bisnis, misalnya adik-adik saat ini kuliah di bidang ekonomi manajemen, maka kita akan mampu nanti mempunyai kemampuan untuk bekerja di bidang, katakan misalnya akuntansi, ya, akuntansi praktis. Kemudian kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu di tempat kerja. Kemudian kita bisa membangun pengalaman-pengalaman kita, memperdalam, memperkuat keterampilan kita, ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan di kampus bisa kita kembangkan untuk meningkatkan atau menumbuhkan karir kita nanti di masa depan di tempat kerja kita. Next, Pedi. Baik, kemudian dengan pendidikan kita memiliki pilihan, ya, pilihan karir yang lebih baik. Ya, dalam kebanyakan kasus itu orang-orang yang berpendidikan memiliki peluang yang lebih tinggi, ya, untuk mendapatkan
dan membangun karir yang kita inginkan. Ini berarti bahwa pendidikan yang kita miliki akan memberikan pilihan-pilihan yang beragam, yang banyak untuk kita bisa mengembangkan karir kita. Apalagi nanti pada saat kita lulus ya di perguruan tinggi ini, kita akan bisa menentukan karir kita di tempat kita berkarir ya, dengan power atau dengan daya tawar yang tinggi gitu ya ketika kita memasuki dunia kerja. Karena pengalaman yang saya dapatkan ya, ketika misalnya kita memiliki pengetahuan, kemudian kita punya keterampilan, dan kita lulus atau tamat dari katakan S1 manajemen, ekonomi manajemen, kita bisa memilih beberapa pekerjaan yang kita inginkan. Ya, pengalaman saya saya melamar, lulus di beberapa tempat, akhirnya saya memiliki pilihan yang mana yang lebih baik untuk kita ambil gitu ya. Waktu itu saya melamar di Bank Bukopin, kemudian saya juga melamar di Saranero Ventura. Akhirnya karena melihat peluang bisnis yang ada di tempat yang saya lamar ini cukup menjanjikan di Ventura, maka saya pilih di Ventura. Ditambah lagi memang di saat itu Ventura lebih dahulu memanggil ya, interview saya. Akhirnya kita pilih itu. Kemudian kita lihat juga proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, proses rekrutmen itu bagaimana kualitas perusahaan itu ya. Ketika saya dulu dites oleh perusahaan itu oleh konsultan independen ya, Pricewaterhouse, saya melihat di situ perusahaan ini cukup menjanjikan ya. Setelah kita analisa memang sangat cocok dengan passion kita gitu ya. Inilah yang kita inginkan, karena kita bergaul dengan banyak pengusaha-pengusaha kecil, kemudian kita menganalisa usahanya dan sebagainya. Akhirnya pilihan jatuh kepada venture capital. Itu artinya bahwa pendidikan dalam hal ini sangat menentukan. Kita memiliki daya tawar yang kuat ya ketika kita ingin memasuki dunia kerja. Kemudian kalau kita memiliki pendidikan ya, maka perusahaan atau bisnis tentu akan mempertahankan kita ya. Bahkan mereka akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam bekerja atau berkarya di perusahaan tersebut. Ya, tentu ini akan dilihat ketika kita mampu menunjukkan kinerja usaha kita di tempat tersebut. Sehingga perusahaan akan memiliki rencana-rencana dalam pengembangan karir karyawannya. Ya. Dan ini penting dilakukan supaya kita bisa meningkatkan karir kita dengan menambah keterampilan-keterampilan baru. Ya. Next, Freddy. Bahwa dengan pendidikan kita juga bisa meningkatkan soft skill kita. Dan ternyata ketika kita sudah memasuki dunia kerja, itu pengetahuan hard skill kita yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan di perusahaan tersebut itu juga tidak cukup ya. Maka kita perlu meningkatkan soft skill kita. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, memecahkan masalah dan sebagainya, meningkatkan daya critical thinking kita gitu ya. Membangun teamwork ini sangat perlu ya, sehingga pendidikan itu penting untuk kita tingkatkan ya, supaya kita bisa menambah atau memperbaiki soft skill kita. Jadi bekerja itu tidak hanya kita duduk di meja tempat kita bekerja dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita juga perlu ada pergaulan. Ya, kita harus mampu berkomunikasi, menjalin hubungan, ya, silaturahmi dengan pihak-pihak klien kita, kemudian dengan atasan, dengan para kolega-kolega kita, bawahan kita, dan sebagainya. Sehingga kita perlu meningkatkan soft skill kita, gitu. Karena ini kemampuan yang harus dimiliki, ya, supaya
jalannya perusahaan itu atau karir yang kita dapatkan itu bisa dipertahankan gitu ya. Oke, next, Freddy. Kemudian kita juga perlu meningkatkan, ya, selalu meningkatkan pendidikan kita. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, kita bisa mencapai suatu karir yang signifikan ya. Karena kadang-kala kita di dalam bekerja, kita juga terus diberikan bekal ya, pendidikan, pelatihan, brainstorming dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan ya dengan baik, sehingga kalau kita sudah memiliki kemampuan itu, maka rasa percaya diri kita akan semakin kuat ya. Ya, kita bahkan memiliki keinginan lagi bagaimana jabatan kita yang saat ini supaya bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi, karena kita merasa ada kemampuan pada diri kita ya, dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang kita ikuti, sehingga akan menghasilkan kepercayaan diri kita yang kuat. Dengan pendidikan itu juga bisa memperluas jaringan sosial kita. Tadi sebagaimana yang kita sudah sampaikan bahwa mengapa pendidikan itu penting dalam karir, itu adalah karena kemampuannya untuk membantu ya, membangun dan memperluas jaringan sosial kita. Kita bisa beradaptasi dengan orang-orang yang kita anggap bisa membantu kelancaran perusahaan kita. Kita bisa membangun networking dengan orang-orang yang kita butuhkan, ya. Kita anggap bisa berkontribusi, membantu dalam karir kita dan sebagainya. Kemampuan soft skill kita itu akan sangat menentukan kita di dalam memperluas networking kita. Next, Freddy. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, bahwa dalam menjalani karir ya, atau mempertahankan maupun meningkatkan karir kita, maka hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah learn better work ethic. Ya, bagaimana kita bisa belajar meningkatkan etos kerja kita. Karena setiap kita yang bekerja itu pasti ada penilaian. Kita akan dinilai oleh atasan kita sejauh mana kinerja maupun etos kerja yang kita lakukan. Sehingga pada saat kita memiliki prestasi kerja yang baik, tentu perusahaan atau organisasi akan memperhatikan kita, ya, bagaimana mereka memiliki program dalam pengembangan karir, sehingga kita bisa dijadikan sebagai orang yang tepat untuk terus mengupgrade diri kita, kemudian memperoleh posisi yang lebih tinggi lagi ya dalam karir, sehingga kita memiliki career path yang jelas gitu ya, mulai dari bawahan, kemudian kita bisa meningkat menjadi middle management, bahkan nanti tujuan kita adalah menjadi top management. Mungkin itu ya sebagai bahan yang ingin saya sampaikan. Namun sebagai motivasi bagi adik-adik semuanya, bahwa pendidikan dan yang kita lalui saat ini itu memang melelahkan. Ya. Kadang-kadang kita menganggap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya, itu sangat memberatkan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah proses bagi kita untuk mengupgrade diri gitu ya. Ketika kita berada di lapangan pekerjaan, ya di dunia kerja, mungkin kesulitan atau tantangannya lebih berat lagi gitu ya. Jadi dengan kita sudah terlatih di perguruan tinggi ya, S1 maupun S2, maka kita akan lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan di lapangan kerja. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, dan nanti lebih lanjut tentu kita harapkan ada diskusi dan sebagainya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulvis atas insight yang bagus sekali untuk teman-teman di sini, untuk khususnya adik-adik mahasiswa di sini ya. Jadi nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir acara ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dulu.
Ya mungkin mau menaikkan kepada siapa ya? Mungkin nanti mau naikkan kepada Pak Yulfis, atau mau naikkan ke Pak Kendi, atau mau naikkan ke Ibu Febrika Sandrika ya. Jadi nanti boleh langsung tulis di kolom chat aja ya. Oke, mungkin tanpa mempersingkat, tanpa memperpanjang waktu lagi gitu ya, karena masih ada 2 narasumber kita hari ini ya. Jadi saya langsung lanjut aja ke narasumber kedua, yaitu Pak Kendi ya. Sebentar saya akan bacakan CV-nya dulu. Oke. Oke, ya sudah kelihatan ya. Nah, narasumber kedua kita hari ini yaitu Bapak Dr. Kendi ya. Beliau terakhir pendidikannya yaitu di Universitas Trisakti, menempuh S3 ya, gelar doktoral ekonomi. Ya, beliau ini tadi sudah bersama dengan Pak Yulfis ya. Jadi dulu Pak Kendi sama Pak Yulfis ini adalah teman seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Trisakti ya. Nah, jadi beliau ini juga alumni ya, jadi S1 S2-nya dari UIB, teman-teman semua ya. Jadi tahun 2010 sampai 2014 menempuh S1, 2014 sampai 15 menempuh S2 manajemen di UIB ya. Selesai S3-nya di tahun 2019. Nah, ini karir dari Pak Kendi ya. Sampai saat ini Pak Kendi berstatus sebagai dosen UIB juga ya. Mungkin teman-teman di sini pasti pernah lah diajar oleh Pak Kendi dan juga Pak Yulfis ya. Terus kemudian sebagai konsultan akademik juga di Sekolah Kalista. Kemudian beliau ini juga sebagai asesor. Jadi asesor sebagai penilai untuk akreditasi nasional sekolah atau madrasah ya. Nah, kemudian juga sebelumnya Pak Kendi ini sebagai akuntan atau manajer konsultan pada perusahaan food and beverage ya. Nah, ini beberapa sertifikasi yang jadi selain Pak Kendi tempuh pendidikannya, ada juga menempuh untuk keahlian ya atau kompetensi ya sebagai certified educator ya dari Kementerian Ristek Dikti langsung ya. Kemudian sebagai wakil manajer investasi, sebagai certified financial management analyst, project management, risk management, dan juga financial analyst from LinkedIn Learning ya. Jadi ini beberapa bahasa yang dikuasai oleh Pak Kendi ya, yaitu bahasa Indonesia, Chinese, Mandarin, and English. Oke, jadi langsung aja ya. Oke, silakan Pak Dr. Kendi, waktu dan layarnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat siang Bapak Ibu. Pada yang terhormat Ibu Ridayati selaku Biro Pengembangan Alumni dan Kemahasiswaan. Selamat siang Ibu Rida. Kemudian selamat siang juga kepada Pak Edi selaku moderator kita hari ini. Kemudian juga rekan saya ya Pak Dr. Yulfis ya yang sebagai narasumber untuk hari ini. Kemudian selamat siang juga kepada Ibu masih ada nggak Ibu Febrika masih bersama kita, Ibu Pak. Febrika. Iya. Oke. Saya nggak muncul di bagian atas. Oke. Baik. Ya, selamat siang Bu Febrika. Yang Oke, mohon izin saya akan share screen. Tetapi sebelum saya mulai, kita santai aja ya karena saya akan lebih ke sharing. Ya, jadi di hari Sabtu siang begini, ya dengan cuaca mendung, ya mau hujan, sepertinya udah hujan. Ya, jadi saya pengen kita ada interaksi ya. Ini karena online. Jadi untuk sekarang ini apakah saya bisa meminta peserta kita untuk raise hand semuanya untuk memastikan semuanya masih dalam keadaan mendengarkannya. Oke, raise hand. Oke, saya bisa lihat ya. Ada. Oke, sudah lebih dari 10 ya. Oke, raise hand. Oke, terima kasih. Jadi nanti pada saat saya membawakan materi, saya juga akan meminta respon yang boleh diketik di dalam chat box. Ya, jadi supaya kita ada interaksi. Oke, izinkan saya share screen. Oke, raise hand-nya sudah boleh di unraise. Oke. Baik, saya akan memulai. Apakah sudah muncul untuk slide-nya, Pak Edi? Sudah Pak Kendi, silakan Pak. Oke, ya kita akan mulai ya. Jadi dengan topik melejitkan karir melalui studi lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, ini lebih ke sharing dari pengalaman saya sendiri. Oke, jadi agenda kita, saya akan memulai dulu dari introduction dengan saya sendiri. Kemudian ada beberapa topik atau subtopik
ya yang akan kita bahas, ya mengapa pentingnya studi lanjut dalam karir kita, kemudian dampaknya apa ya sebelum studi lanjut dan setelah studi lanjut. Oke, kemudian dilanjut dengan tips dan trik gimana ya caranya untuk supaya antara pendidikan dan karir itu seimbang. Oke, dan yang terakhir ya apakah ya kita harus studi lanjut. Oke, kita akan mulai. Oke. Jadi perkenalkan sekali lagi, ya nama saya Candy. Kadang-kadang dipanggil Pak Candy, ya Mr. Candy, Sir Candy. Oke, sekarang yang pertama kali saya meminta respon dulu. Peserta silakan ketik hello di dalam chatbox kita. Oke, untuk memastikan semuanya masih mendengarkan ya. Oke, hello. Ya, my name is Candy. Oke, jadi saya kelahiran tahun 1990. Oke, terima kasih saya sudah melihat sekarang sudah lebih dari 20 respon. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan saya berhasil ya lulus doktoral studies saya pada pada umur saya 28. Ya, jadi sebelum masuk tahun umur 29 yaitu pas saya lulus untuk program doktor. Dan sementara ini ya untuk sekarang ini saya bekerja sebagai dosen dan juga sebagai konsultan akademik. Ya, tetapi ya nanti kita akan bahas sebenarnya sebelumnya saya bukan berada di dalam education field ini. Ya. Nanti akan nyambung. Oke, jadi yang pertama, pentingnya education ya di dalam karir. Ya, jadi mengapa kita harus studi lanjut ya, baik itu S1, S2 maupun S3. Ya, yang pastinya yang pertama, ya knowledge sama skill itu sudah pasti. Ya, pada saat kita kuliah, kita pasti akan belajar. Ya, bisa yang kita pelajari itu pengetahuan yang lebih lanjut ya pada jurusan yang kita ambil. Ya, kemudian keterampilan. Ya, jadi keterampilan itu bisa berbagai jenis. Ya, misalkan nih, ya keterampilan dalam public speaking. Ya, mahasiswa kalau kuliah itu presentasi itu tidak dapat dihindari. Ya, nah pada saat itu ya mahasiswa dapat belajar. Ya, khususnya untuk public speaking atau cara presentasi. Ya, itu contohnya. Oke. Setelah itu bagaimana? Oke, misalkan lulus nih S1. Ya, pastinya kesempatan kerja kita itu pasti meningkat. Ya, beda dong ya lulusan S1 sama lulusan SMA, ya pasti job opportunities-nya beda. Ya, kalian pasti memiliki kesempatan yang lebih banyak jika bachelor degree atau lulusan S1. Ya, apalagi S2. Ya, jadi kalau ada S2 itu opportunity-nya misalkan nih ternyata hobi mengajar. Ya bisa jadi dosen. Ya. Kemudian apabila Anda akan menjadi PNS nih misalkan, ya civil servant, ya yang pastinya jenjang karirnya itu juga tergantung kepada kualifikasi akademik Anda. Ya lulusan S1, ya bahkan ada yang memang require-nya S2. Oke. Yang ketiga lebih praktikal, better earning potential itu sudah pasti. Ya. Jadi ini bisa kita katakan yang pertama yang simple dulu, lulusan SMA sama lulusan S1 pasti gajinya beda. Ya. Kalau misalkan S2 nih, ya, kalau bisa menjadi dosen otomatis potensi untuk mendapatkan earning ya lebih banyak lagi. Ya, jadi ada income dari sisi lain. Oke, kemudian professional development itu sudah pasti. Ketika kita belajar, ketika kita berada di dalam education field, ya itu kita dapat mengembangkan dari sisi profesional kita. Ya, seperti universitas yang menawarkan kelas sertifikasi untuk mahasiswa. Ya, jadi dari sananya itu kita juga mengembangkan diri. Oke, dan yang terakhir, ya. Nah, ini terjadi di saya. Ya, grow your social network. Jadi saya bukan setelah lulus SMA itu saya langsung kuliah.
Ya, melainkan saya mikir kuliah itu mungkin tidak penting. Jadi pada saat saya lulus SMA di tahun 2008, saya tidak langsung kuliah. Saya bekerja. Ya, setelah itu saya baru merasakan kenapa network saya tidak membesar. Jadi itu saja orangnya. Ya, jadi saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Ya, yaitu saya harus kuliah. Ya, jadi saya bisa menambah relasi, ya, social network saya bisa berkembang. Ya, jadi itu mengapa itu penting. Jadi ingat pada saat kita kuliah ya atau studi lanjut, ya, jadi selain sisi akademik, ya kita juga bisa mendapatkan sesuatu dari bagian sosial, ya, yaitu network. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, dampaknya apa kalau sebelum studi lanjut dan setelah studi lanjut? Ya, jadi yang pertama, ini kalau saya bicara mungkin sudah lebih ke S2 ya. Jadi saya di sini itu memang encourage adik-adik ya, kalau masih muda ambillah S2. Ya, jadi S2 itu tidak sepanjang S1, tidak se-challenge S3. Jadi dari ketiga itu S2 yang paling gampang. Ya. Nah, kalau kita sudah studi lanjut nih, ya, yang pertama itu different career path options. Ya, yang saya sebelumnya itu bekerja sebagai pernah jadi akuntan, pernah jadi manajer, ya. Jadi pada tahun 2015 ya saya coba mengajar. Ya, jadi pada saat itu saya baru decided untuk resign dari pekerjaan saya. Ya, karena saya fall in love dengan teaching. Ya, dan saya baru tahu ternyata hobi saya itu mengajar, hobi saya itu sharing. Ya, jadi itulah mengapa dari 2008 sampai 2015 itu saya bekerja. Dan pada akhir tahun 2015 saya baru masuk ke education field dan saya baru tahu itu hobi saya. Ya, jadi kalau kita mikir kalau kita bisa menggunakan hobi kita itu sebagai untuk pekerjaan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan setelah menjadi educator, nah saya memiliki career path. Ya. Ya, dengan sejujur-jujurnya kalau memang sudah jadi educator ya ya saya akan mengejar profesor. Ya. Oke, kemudian ada satu lagi. Pada saat kita studi lanjut itu kita akan selalu belajar. Ya, yang namanya continuous learning. Ya, jadi learning itu tidak boleh stop, harus selalu update. Ya, jadi kalau kita mengambil studi lanjut, ya kita akan belajar. Ya, tidak hanya teori, tetapi kita akan belajar dari teman-teman kita. Misalkan nih, pada saat ambil S2, ya adik-adik akan bertemu dengan orang dari berbagai jenis background. Ada yang dari bank, ya, ada yang mungkin dari sekolah, ada yang PNS. Nah, jadi pada saat itu kita akan belajar dari mereka juga. Ya. Nah, kemudian ini kalau sebagai kita menggunakan hasil kita setelah studi lanjut ya. Ya, jadi kita bisa ada passive income ya kalau sebagai dosen. Oke, kemudian kesempatan pastinya lebih banyak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, lulusan itu kan menjadi kunci ya pada saat kita melihat job opportunities. Selalu pendidikan itu akan di nomor 1 maupun nomor 2. Ya, requirement-nya setidaknya lulusan apa? Ya, jadinya studi lanjut itu penting. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan nih adik-adik di sini ternyata sudah decided nih mau studi lanjut S2 nih, ya yang paling dekat dulu. Plan ahead. Ya, jadi rencanakan dulu. Ya, kalau seperti contohnya nih di UIB ini kan ada fast track nih. Jadi ya kita ambil fast track-nya supaya dalam 5 tahun itu kita sudah mendapatkan gelar S2 ya dari UIB. Oke. Kemudian yang kedua, pastinya kita harus selektif. Ya, namanya mahasiswa di Kota Batam itu kan kita mahasiswa tapi kita juga pekerja. Ya, itu sebenarnya kelebihan. Ya. Karena ketika kita lulus S1, kita sudah dibekali 4 tahun pengalaman kerja.
Ya, itu yang tidak akan terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Hanya di Batam. Ya, artinya kita lebih terampil daripada lulusan dari kota lain. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kita pasti mikir, kalau saya S2 nanti karir saya itu terpengaruhi nggak karir saya sekarang ini, pekerjaan saya sekarang ini. Ya, jadi kita harus selektif nih. Ya, jadi memang kelas S2 yang tidak mengganggu pekerjaan kita. Ya, seperti dulu saya mengambil S2 di UIB, nah itu kelasnya di Jumat malam sama Sabtu pagi sampai siang. Ya, jadi itu tidak mempengaruhi kerjaan saya. Ya, jadi kita harus selektif. Ya, baik itu S2 maupun S3. Ya, jadi S3 pada saat saya mengambil yang di Trisakti itu juga bisa membuat saya itu tetap kuliah, tetapi karir saya itu tidak ditinggalin. Ya, jadi saya bukan full mahasiswa, tetapi saya juga bekerja. Oke. Kemudian learn time management. Jadi kalau pastinya nanti sudah ambil studi lanjut, ya bakal ada tugas. Oke, kemudian S2 bakal bikin tesis, atau kalau ambil S3 ada disertasi. Ya, kita harus, ini is a must ya. Jadi kita harus memang belajar bagaimana mengelola waktu kita. Itu yang paling challenge sebenarnya. Ya, untuk semua mahasiswa dari S1 maupun sampai S3. Ya, asal jangan ditinggalin saja. Ya, ataupun mau direncanakan ya, jadi supaya bisa lulus tepat waktu ya untuk S1 dan S2. Oke, kemudian komunikasi itu juga penting. Jadi pada saat kita studi lanjut, tidak hanya kita bisa komunikasi dengan rekan-rekan kita. Ya, supaya kita selalu mendapatkan informasi terupdate. Itu penting. Ya, kalau udah ketinggalan informasi itu bahaya. Ya, jadi selalu on the track. Ya, update. Oke, kemudian dari sisi lain, ya yang pastinya get enough rest and prioritize your health. Ya, jadi work life itu harus balance. Kita harus jaga kesehatan. Ya, kita harus olahraga. Ya, supaya bisa mendukung kerjaan kita, baik sebagai pekerja maupun sebagai mahasiswa. Ya, ataupun yang memang sudah jadi entrepreneur. Ya, kalau bukan pekerja. Oke, kemudian pada saat kita studi lanjut, nah ini mungkin pada mikir yang paling serem ini tesis maupun disertasi ya. Jadi tesis sama disertasi yang baik itu adalah yang bisa selesai. Oke, jadi harus membuat sesuatu yang memang bisa attainable ya, bisa diselesaikan. Ya, jadi itu penting ketika kita melakukan studi lanjut. Ya. Nah, ini tips dan triks ya supaya education sama karir kita itu bisa balance. Ya, jadi tergantung dari kitanya bagaimana kita mengontrol. Ya, jadi ini hanya tips. Oke, kemudian, nah yang terakhir nih, jadi apakah kita harus studi lanjut? Ya, kalau jawaban dari saya itu pasti yes. Ya, karena saya sudah sharing tips di sini dan saya juga sudah menempuh studi lanjut saya sendiri ya, yang dari S1 saya langsung ke S2 ya, tidak ada istirahat, langsung ke S2. Kemudian dari S2 ke S3 yang istirahatnya nggak nyampe 1 tahun, saya ambil lagi ya. Jadi perjalanan itu cukup challenging ya, tetapi seru ya, karena kita tidak sendiri. Ya, ada rekan-rekan yang memang berjuang bersama kita. Ya, jadi ya salah satu tipsnya ya bisa aja ajak temannya untuk studi lanjut ya jika tidak mau sendiri. Tetapi kalau misalkan ternyata merasa saya sendiri saja bisa, ya go ahead. Itu juga bisa. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita bisa bahas lebih banyak jika dari adik-adik ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Kendi. Ini sangat motivasi sekali ya Pak Kendi ya. Apalagi melihat perjalanan Pak Kendi yang mungkin cepet banget gitu, progresif sekali gitu loh Pak. Ya, jadi ini sebenarnya jadi motivasi juga nih untuk saya yang belum lanjut S3 nih. Ya, jadi mungkin nih harapannya saya juga bisa nih secepatnya ini. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya kalau misalnya untuk studi lanjut. Teman-teman kan sekarang lagi studi lanjut di S1, atau mungkin ada alumni yang lagi mau lanjut studi S2, ya itu gak usah ragu. Pokoknya
go ahead aja ya. Mungkin di sini Pak Kendi ataupun Pak Yulfis, nanti Bu Febrika tuh juga bisa menjadi teman sharing gitu ya. Mereka pasti bersedia kalau mungkin mau di WA oleh adik-adik sekalian ya. Oke, saya langsung lanjut aja ke narasumber ketiga hari ini ya. Jadi memang waktu terasa begitu cepat ya. Kita sudah sampai di narasumber ketiga kita hari ini. Ya, jadi izinkan saya share screen dulu untuk membacakan CV dari Ibu Febrika Sandira ya. Nah, oke. Ya, jadi Bu Febrika Sandra, bukan Sandrika, Sandra ya, saya koreksi. Nah, ini untuk profilnya, ya teman-teman bisa cek ya. Ya, kebetulan ulang tahunnya 22 Februari ya, Bu ya. Kemudian statusnya masih single, oke. Nah, Bu Febrika ini menyelesaikan S1 dan S2-nya di UIB ya. Jadi dari 2017 selesai S1, kemudian 2020 sampai 2022 itu selesainya S2 ya. Jadi memang dari S1 sampai S2 ini sempat ada gap year ya Bu ya. Tapi tetap semangat gitu loh. Nah, ini yang kita perlu tekankan teman-teman ya. Jadi mau kapanpun Anda lanjut kuliah, tetap aja hajar aja gitu. Intinya jangan ragu gitu. Nah, ini kontak yang bisa dihubungi untuk Bu Febrika Sandra ya. Nah, kemudian kita melihat untuk experience-nya dari 2010 sampai 13 sebagai financial staff di Pangkalan PLP Tanjung Ban. Kemudian 2013 sampai 2016 itu sekretaris rektor di UIB. Kemudian 2016 sampai 17 itu assistant lecturer of management di Unrika. Nah, dan sekarang 2017 sampai present sebagai Cooperative Extension Officer Field di Kementerian Koperasi dan UKM ya. Ini beberapa language maupun skill yang dikuasai oleh Bu Febrika ya. Ada juga hobinya ya Bu ya. Hobinya memasak, menonton movie ya, and music. Nah, ini beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Bu Febrika ya, yaitu pengalaman di bidang education maupun sebagai training speaker, Insaria Best Potential Development, pengalaman juga di education maupun training untuk pengembangan UMKM, dan juga terkait dengan training speaker dalam hal digitalisasi cooperative towards modern cooperative. Ya, kemudian juga speaker di seminar HR Challenge ya, dan juga Master of Ceremony Various Activities. Ya, jadi begitu CV singkat dari Bu Febrika ya. Silakan Bu Febrika, waktu dan layarnya dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Bu. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ridayati selaku Kepala BPKA. Hai Ibu, sampai ketemu lagi kita ya, gitu. Udah lama banget nggak ketemu, gitu. Terus kemudian yang terhormat juga Pak Edi yang sudah beberapa kali ganti baju ya Pak ya. Tadi birunya biru terang, terus biru gelap kayak gitu ya. Saya memperhatikan Bapak udah 2 kali ganti baju Pak. Gitu. Okay. Iya Bu. Lalu kemudian ada Pak Yulfis, Pak, salam kenal, saya Febrika. Lalu kemudian, aduh saya terinspirasi sekali dengan Bapak. Saya terkesima dengan senyuman Bapak, Pak. Mudah-mudahan one day saya bisa kayak seperti Bapak gitu. Oke, lalu kemudian ada Pak Kendi. Sebelumnya kayak Pak Kendi ini pernah mengajar saya waktu S1 gitu. Saya ingat sekali, tapi saya lupa mata kuliahnya apa. Sampai ketemu lagi ya Pak Kendi ya, gitu. Salam kenal. Sebenarnya saya bingung mau presentasi apa gitu karena semuanya udah dibahas sama Pak Yulfis sama Pak Kendi gitu. Mungkin saya akan lebih tepatnya sharing dan mungkin cerita ke teman-teman semua, ke adik-adik semua dari sudut pandang saya dan pengalaman saya yang saya sudah alami gitu ya. Kebetulan saya itu adalah alumni UIB itu batch 17. Saya itu baru selesai sidang itu di bulan Februari tahun ini gitu. Dan saya pun setelah tamat SMA bekerja dulu 3 tahun baru S1. Terus selesai S1 saya berhenti lagi 3 tahun bekerja, lalu kemudian saya melanjutkan S2. Jadi memang karir saya tidak semelejit Pak Yulfis dan Pak Kendi gitu. Jadi memang ada jedanya gitu. Tapi di sini insya Allah saya akan memotivasi teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa melanjutkan kuliahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Pak Edi boleh bantu share screen saya punya PPT? Boleh Bu, silakan. Sebentar ya, saya bantu share Bu. Ya. Oke, sudah kelihatan ya Bu? Ya, oke. Oke, silakan Bu. Oke.
Oke, ya tadi nama saya Febrika Sandra. Memang tadi Pak Edi beberapa kali menyebutkan nama saya itu salah. Dari Sandrika, lalu kemudian Sandira gitu. Jadi nama saya Febrika Sandra. Umur saya sekarang 29 tahun dan saya masih single kata Pak Edi gitu tadi ya. Sebenarnya saya sering sekali mengisi di kegiatan UB itu saya sering sekali menjadi MC. Jadi untuk menjadi moderator ada beberapa kali, tapi menjadi narasumber kebetulan ini pertama kali. Jadi saya deg-degan dan nervous banget gitu. Biasanya kan jadi MC, ayo mempersilahkan ini sekarang menjadi narasumber. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rida, Mas Thomas yang sudah mengundang, terima kasih. Oke. Jadi ini di sini gimana caranya melejitkan karir melalui studi lanjut gitu ya. Oke, next Pak Edi. Tadi ini sebenarnya sudah dibahas, yang gain a stable and better life, tadi sudah dibahas oleh Pak Yulfis dengan begitu jelasnya. Lalu kemudian gimana caranya dengan studi lanjut itu kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan stabil. Itu semua sudah dijelaskan oleh Pak Yulfis. Lalu kemudian ada great job potensial, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Candy. Terus improve your personal pattern, sudah dibahas. Increase self-confidence juga sudah dibahas oleh Pak Yulfis. Karena terakhir, jadi sudah dibahas semua Pak. Gitu. Oke, mungkin yang satu ini belum dibahas ya. Jadi kenapa pendidikan lanjut itu penting untuk perempuan? Karena narasumber sebelumnya itu laki-laki, jadi saya memandang dari sudut pandang perempuan gitu ya. Kenapa pendidikan itu penting untuk seorang perempuan? Toh kadang-kadang sometimes kita dengar di lingkungan kita itu, ngapain sih perempuan sekolahnya tinggi-tinggi toh nanti di dapur. Kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, ntar jodohnya susah loh. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar selentingan yang seperti itu di lingkungan kita gitu ya. Khususnya kalau kayak saya gitu ya. Di sini itu masih ada hal-hal yang seperti itu. Aduh, jangan ketinggian sekolahnya bla 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 gitu. Tapi menurut saya kenapa kita tuh pendidikan itu penting untuk karir kita? Yang pertama, kita itu sebagai perempuan akan menjadi sekolah pertama untuk anak-anak kita nanti one day dan akan mencetak akhlak yang baik. Jadi apabila ibunya baik, ibunya mempunyai pendidikan yang baik, otomatis dia pasti akan mengajarkan ke anak-anaknya juga hal yang baik gitu. Jadi didukung dengan pendidikan yang baik. Tentu berbeda dong. Ketika seorang ibu itu dia tamatnya SMA. Saya tidak meng-underestimate tamat SMA ya, tapi SMA dan S1 misalnya, tentu secara keilmuan itu akan lebih banyak yang S1 seperti itu, apalagi dia S2 gitu ya. Jadi yang pertama itu ketika perempuan mengambil pendidikan yang lebih tinggi, itu pasti dia akan menjadi sekolah pertama untuk anaknya. Pak Edi, saya menyampaikannya kecepatan nggak ya Pak Edi ya? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Oke. Diburu-buru waktu soalnya. Lalu yang kemudian pendidikan adalah modal utama. Perempuan harus memiliki keterampilan untuk berperan, berfungsi, dan memiliki kehidupannya di masyarakat. Jadi perempuan itu, pendidikan itu menjadi modal utamanya ketika dia bermasyarakat, dia akan bisa memilih lingkungan yang baik untuknya yang mana. Kira-kira lingkungan yang tidak hanya cukup untuk kenal sama lingkungan untuk dia bergaul, itu dia bisa memilih. Karena ketika berkuliah, secara pola pikir, dari mindset pasti akan berubah, seperti itu. Lalu kemudian, selain perempuan yang mempunyai karir yang baik, pendidikan yang baik, itu pasti tidak hanya berguna untuk dirinya saja, pasti itu juga berguna untuk orang lain. Gitu. Jadi secara pribadi pasti akan banyak manfaat yang didapatkan ketika dia mempunyai pendidikan yang baik gitu. Tapi lingkungan sekitarnya pasti juga akan terlibat dan akan merasakan dampaknya seperti itu. Lalu yang kemudian kenapa penting? Karena bisa mengikuti zaman dan teknologi. Paling tidak ketika perempuan-perempuan itu memiliki edukasi pendidikan yang baik gitu, dia akan bisa memfilter. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anaknya gitu. Jadi dia bisa memilih, kan seperti kita tahu sekarang bahwa tontonan anak-anak itu luar biasa ya pengaruhnya buat perkembangan anak-anak. Jadi bisa difilter mana yang baik untuk konsumsi anak atau yang enggak gitu. Jadi perempuan yang berpendidikan tinggi dia juga harus dia dipastikan akan melek teknologi gitu. Jadi dia bisa memfilter hal-hal yang patut dipertontonkan
untuk kalangan umum atau berdasarkan usianya gitu. Nah, yang terakhir adalah mandiri gitu ya. Biasanya perempuan-perempuan yang berpendidikan lebih tinggi biasanya dia jauh lebih mandiri gitu, dan dia bisa menyelesaikan problem solvingnya itu bisa dipikirkan dia, walaupun kadang-kadang butuh bantuan orang lain ya, tapi paling nggak dia sudah punya cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oke, lanjut Pak Edi. Oke, ini dampaknya sebelum studi lanjut atau dan setelah studi lanjut. Ya, yang jelas itu pertama building mindset. Gini ya teman-teman, kalau misalnya secara pola pikir, secara kepercayaan diri tentu itu berbeda. Kalau teman-teman di sini yang sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya, lalu kemudian mau S2, ternyata tidak linear gitu. Nggak ada, menurut saya gitu ya, tidak ada yang percuma ketika kita mau melanjutkan pendidikan, walaupun itu tidak linear. Misalnya teman-teman di sini S1-nya akuntansi, yang tadi Pak Ilfi sampaikan, bisa membuat laporan keuangan, lalu kemudian bisa menampilkan, oh laporan keuangan seperti ini, bla bla bla. Tapi misalnya dia S2-nya ngambilnya manajemen, tidak linear. Tapi secara kemampuan dia presentasi, yang disampaikan Pak Kendi tadi, kalau biasanya orang manajemen itu tidak lepas dari presentasi. Setiap pertemuan itu, kalau kuliah S2 di UIB itu biasanya presentasi. Jadi ketika dia misalnya S1-nya akuntansi, lalu kemudian S2-nya manajemen, dia bisa menyajikan laporan keuangan dan mempresentasikannya dengan cara yang baik gitu ya. Jadi building mindset, jadi memang mindsetnya berubah, yang mungkin biasanya di back office gitu, terus dia udah bisa jadi front office nih, udah bisa mempresentasikan apa yang dia rasakan, lalu kemudian terus menyampaikan sesuatu hal yang tidak disepakati, artinya mungkin ada perbedaan pendapat, itu sudah bisa untuk menyampaikan gitu ya. Terus yang kedua ada increase job opportunities, pasti juga kedua dulu ya, increase various profession networks, pasti kita juga berhubungan dengan lingkungan yang profesional. Jadi kebetulan ketika saya S2 di UIB kemarin, teman-teman saya itu PNS semua, Pak Edi, teman-teman satu kelas saya itu PNS semua dan dari berbagai bidang. Jadi secara lingkungan network itu pasti akan bertambah, dan ada saja yang kita butuhnya gitu. Jadi salah satu teman saya itu kuliah S2 itu kerja di bagian perpajakan, pajak motor, bayar-bayar pajak motor gitu. Jadi saya pun bisa menanyakan ketika saya ada pertanyaan. Jadi kan kalau teman-teman kuliah kan lebih enak tuh menyampaikannya daripada kalau kita secara formal seperti itu ya. Jadi secara lingkungan kita juga pasti berhubungan dengan teman-teman yang profesional gitu. Dan kemungkinan kita misalnya dari S1 ke S2 belum mempunyai pekerjaan, untuk networking, untuk mencari pekerjaan itu jauh lebih gampang gitu ya. Increase job opportunities itu sekalian ya. Jadi peluang pekerjaan itu jauh lebih besar gitu. S2 dibandingkan S1 pasti kemungkinan ya lebih banyak S1 dibandingkan S2 gitu kan. Jadi kesempatan bekerjanya juga pasti akan lebih besar, walaupun tidak banyak tapi pasti lebih besar gitu ya. Lalu yang kemudian ada sustainable knowledge gitu ya, ilmu yang berkelanjutan. Teman-teman mungkin di sini yang saya nggak tahu nih udah mulai ngerjain skripsi atau belum gitu ya. Ada yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan. Itu kan ketika kita mengerjakan skripsi itu kan kita mungkin kadang-kadang teman-teman ngeluh, aduh skripsi kok susah banget sih, dosennya maunya ini, saya maunya ini gitu. Kok ribet banget, padahal di pekerjaan juga nggak ngaruh juga skripsi saya, misalnya seperti itu kan. Ntar mau S2, tesis lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang dibentuk ketika kita membuat tesis gitu ya. Jadi memang kemampuan kita dalam menghadapi suatu masalah. Jadi ketika kita skripsi itu kan kita tuh nulis tuh pendahuluan, lalu kemudian teorinya, lalu kemudian case-nya apa, lalu yang dijumpai di lapangan apa sih, lalu kesimpulannya kan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu tuh akan membuild otak kita untuk ketika kita mempunyai masalah itu kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Mungkin secara
secara langsung itu tidak berdampak, tapi sebenarnya itu sudah dibentuk gitu ya. Secara tidak langsung itu sudah dibentuk, tapi tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita berpikir itu dari sisi ribetnya saja, padahal ada maksud di balik itu semua gitu. Oke, next Pak Edi. Oke, tips and trick untuk membalance antara edukasi dan karir. Yang pertama adalah untuk teman-teman di sini yang bekerja ketika ingin melanjutkan kuliah di jenjang yang lebih tinggi gitu ya, pastikan untuk berkomunikasi dengan leader gitu ya, dengan atasan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan kayak saya S2 gitu ya, saya bilang sama atasan saya, Pak, saya S2 gitu. Jadi mereka juga mengerti gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita minimalisir. Misalnya lembur yang tidak terlalu penting gitu yang bisa dikerjakan hari esok karena kita mau kuliah ya sudah gitu. Jadi bisa meminimalisir. Jadi pun kalau misalnya saya dari segi pemerintahan biasanya ketika kita sampaikan ke atasan kita itu kan akan berpengaruh juga untuk karir gitu ya. Jadi pastikan sudah berkomunikasi dengan atasan kita. Lalu yang kedua, use time effectively gitu ya. Jadi gunakanlah waktu dengan maksimal gitu. Kalau kata Ko Candy tadi sebenarnya S2 itu tidak sesulit S1 dan S3, tapi menurut saya S2 menurut saya berat, Pak. Karena apa? Mungkin saya angkatan pertama atau tolong dikoreksi, saya itu angkatan pertama yang COVID, Pak. Jadi memang kuliah S2 saya itu daring. Jadi ketika saya sudah kuliah S1 dan SMA semuanya itu tatap muka, terus saya harus daring, itu sebenarnya pressure tersendiri karena saya tidak bisa berkomunikasi artinya secara langsung dengan teman-teman sekelas saya gitu kan, hanya daring. Dan itu saya harus duduk kan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu ya. Jadi memang agak pressure gitu, menyesuaikannya lebih sulit gitu waktu itu, tapi lama-lama terbiasa gitu. Jadi pastikan waktu kita itu efektif gitu. Lalu kemudian bikin skala prioritas. Karena sejujurnya mau kuliah S1, S2 tetap aja tugasnya banyak. Jadi tentukan prioritas mana yang penting. Lalu kemudian stop complaining, ya berhenti untuk mengeluh. Gitu kayak saya tadi ngeluh ke kuliah S2 ternyata banyak tugasnya, terus harus daring, ribet gitu, harus masukin ke sini, harus melek teknologi segala macam gitu ya, tapi harus stop komplain karena memang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita gitu. Kayak COVID itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa kita rencanakan gitu kan, terjadi gitu aja dan kita harus bisa memaklumi itu gitu. Terus create a clear target. Jadi memang membuat target itu secara benar gitu. Jadi clear. Jadi biar semuanya itu balance seperti itu. Oke, Pak Edi lanjut. Oke, apa saja yang kita perlu siapkan untuk future study kita? Yang pertama tadi plan study. Untuk apa sih kita sebenarnya kuliah lagi gitu? Selain mungkin kalau teman-teman yang pengen jadi dokter, pengen jadi dosen, ya gitu. Saya butuh S2 karena dosen harus S2 atau S3. Tapi kita harus memantapkan lagi plan study kita apa, rencana kita. Lalu kemudian yang kedua, pilihlah jurusan dan kampus yang terakreditasi gitu ya. Hal-hal seperti itu harus dipikirkan gitu, cari kampus. Tapi UIB udah pilihan yang tepat sih gitu ya. Jadi pilihlah kampus dan jurusan yang benar gitu. Lalu yang ketiga yang nggak kalah penting adalah finansial, jadi keuangan. Jadi memang ketika kita akan melanjutkan karir gitu, pendidikan yang lebih tinggi, kita butuh finansial, keuangan yang cukup gitu. Walaupun memang seperti yang disampaikan Bu Rida, mungkin ada juga beberapa beasiswa yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Lalu improve language ability. Jadi kita harus improve juga kemampuan berbahasa kita. Memang ketika kita S2 itu kita ada tes TOEFL lagi, ulang lagi gitu ya. Kalau di UIB itu berdasarkan pengalaman saya. Lalu ya supporting dokumen yang perlu kita siapkan. Lalu semuanya teman-teman yang mau melanjutkan studi lanjut, semangat ya gitu. Oke, itu aja mungkin. Waktu sudah menunjukkan 14.43. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Febrika. Luar biasa ya Bu ya. Angkatan pertama COVID di S2 UIB. Kayaknya waktu itu masih Pak Robin yang handle ya Bu ya? Sure, iya Pak. Iya, memang sih kalau S2 tuh sebenarnya kalau online tuh saya mungkin merasakan ya itu juga berat sih Bu ya. Zaman saya S2 sih waktu itu belum ada COVID. Itu saya aja selesai 2017 gitu ya. Nah, memang S2 itu kan kebanyakan harusnya interaksi. Maksudnya kalau studi lanjut tuh sama ya, S1, S2, S3 tuh
kalau kita studi lanjut tuh kita mesti ada motivasi ataupun ya tatap muka tuh lebih penting sih daripada yang daring dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, UIB kebetulan nanti kan September nih mungkin juga bakalan ada luringnya, jadi sudah mulai kuliah offline gitu. Oke, nah ini apakah sudah ada pertanyaan? Nah, ini sudah ada satu pertanyaan nih. Nah, dari Muhammad Ikhwanul Amri. Oke. Ini pertanyaannya nggak ditujukan ke siapapun ya, tapi mungkin ditujukan ke Bapak Ibu narasumber kita ya. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwanul Amri, mahasiswa UIB ya. Jadi mohon izin ingin bertanya, jika pendidikan studi lanjut dianggap sangat penting dalam dunia karir di kemudian hari, bagaimana mindset yang mendasari generasi muda khususnya yang menempuh pendidikan di SMK yang setelah lulus langsung ingin bekerja dan tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan studi. Bagaimana menurut Bapak Ibu terkait perkembangan karir mereka? Terima kasih. Ya, mungkin ini bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini. Silakan mungkin Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Edi saya boleh sharing sedikit ya, karena saya sendiri juga lulusan SMK. Wah, ini kebetulan nih pas sekali nih. Ini memang Ya, langsung dari jadi narasumber yang saya tepat. memang waktu selesai SMP dan pada saat zaman saya itu SMK itu ada peraturan bahwa tidak boleh lanjut kuliah. Ya, jadi pada saat itu mindset saya itu sudah setelah saya lulus saya akan bekerja dan itu memang terjadi. Tetapi regulations-nya berubah. Ternyata anak SMK itu juga bisa kuliah, ya. Dan nah ini sama persis dengan mindset saya selama 2 tahun awal setelah saya lulus, ya. Tetapi kemauan ini bisa seiring dengan waktu itu bisa muncul nantinya setelah kita sudah bekerja. Nanti akan kita rasakan, ya. Bedanya kalau kita hanya lulusan SMK memang kita terampil, ya. Apalagi misalkan ya kalau saya waktu lulus akuntansi, nah itu saya sudah bisa bikin laporan keuangan, bisa kerja sebagai akuntan, sudah ready masuk ke perusahaan. Ya, tetapi seiring dengan waktu di dalam workforce, ya labor force itu penting, ya. Pendidikan itu penting. Kemudian ada sesuatu yang memang kita tidak bisa dapatkan hanya dari bekerja, ya. Jadi mengapa kita harus studi lanjut? Ya, jadi untuk kemauan itu sendiri, kalau saran dari saya, ya awalnya mungkin enggak, tetapi bisa coba dipertimbangkan. Ya, mungkin seiring dengan waktu 1 tahun kemudian itu kan kondisinya sudah berbeda. Sama seperti saya lulusan SMK akuntansi, ya tidak rencananya kuliah, tetapi setelah 2 tahun kemudian saya rencana untuk kuliah dan saya merasa saya tidak mau ngambil akuntansi lagi karena saya sudah menguasai, sudah bosan. Ya, jadi saya ke arah manajemen. Jadi saya bisa belajar sesuatu yang berbeda. Ya, jadi itu bisa dari waktu sih nantinya, ya akan berubah. Tetapi tetap kita sarankan ya, maksudnya yang sudah melewati ya akan lebih baik kalau kita mengambil studi lanjut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kendi. Nah, ini insightful sekali ya. Jadi untuk teman-teman SMK misalnya, gimana ya, apakah langsung kerja atau gimana? Saya juga beberapa kali ketemu ya teman-teman dari adik saya yang ke SMK, yang nggak langsung lanjut ya, mungkin yang gap year dulu mau kerja dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak masalah ya. Itu justru harus dijadikan sebagai tantangan bagaimana kita bisa melanjutkan studi lanjut lagi. Ya mungkin itu, mungkin Bapak Ilvis ada mau masukan Pak? Silakan Pak. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan dari Muhammad Ikhwanul Amri ya. Ini sangat menarik pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Kendi. Ya, saya setuju ya dari jawaban Pak Kendi. Kalau dulu saya ingat tahun 86 saya tamat SMP ya. Itu kita punya pilihan ya, kejuruan atau tetap masuk ke SLTA. Nah, dulu SMA. Kalau misalnya kita mau kejuruan itu ada namanya STM, Sekolah Teknik Mesin. Kalau sekarang namanya sudah SMK semua ya.
Kemudian kalau kita jurusannya kayak ekonomi bisa SMEA ya, sekolah menengah ekonomi atas gitu. Jadi memang pemerintah menyiapkan sarana pendidikan yang bisa menunjang keinginan dari para siswa untuk bisa bekerja langsung setelah tamat sekolah, ya, terutama sekolah kejuruan. Nah, namun banyak kawan-kawan saya pada waktu itu yang mengambil jurusan kejuruan seperti STM, SMEA dan sebagainya, mereka justru tidak bekerja tapi lanjut ke kuliah gitu. Tergantung siswanya sebetulnya. Tapi kalau memang belum ada keinginan untuk kuliah, ya, tadi kan Saudara Ikhwanul menyebutkan bahwa kawan SMK ini maunya kerja dulu. Nah, ini lebih bagus gitu, karena kita sudah mempunyai keterampilan yang didapatkan dari sekolah. Biasanya kalau sekolah kejuruan itu kita memang ditempa dengan keterampilan khusus ya. Kalau di STM, teknik mesin misalnya kita sudah ahli di bagian permesinan, ya, servis, ya, atau mungkin bangunan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan keterampilan kita tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa menaikkan karir kita di tempat kerja kita tadi. Salah satu caranya tentu dengan studi lebih lanjut ya, mungkin ambil S1 yang sesuai dengan jurusan kita. Kalau tadi STM, jurusan yang tepatnya tentu ke teknik ya, teknik mesin atau teknik teknik sipil ya, atau arsitek misalnya. Atau mungkin kalau SMEA itu biasanya ke ekonomi, perbankan dan sebagainya. Saya pikir sangat memungkinkan, bahkan itu lebih terbuka peluang ya bagi siswa yang tadi bekerja kemudian lanjut kuliah, itu lebih mantap karena mereka learning by doing gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu, kemudian mereka belajar, dan itu lebih lengket dan lebih dalam pengetahuan dan keterampilan yang bisa didapatkan dengan mengikuti atau melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu sebagai tambahan aja, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Yulfis. Nah, Bu Febrika, silakan Bu. Ini kita kan narasumbernya berbagai generasi ya Bapak Ibu ya dan teman-teman semua. Jadi memang ini unik nih, masukan dari Pak Yulfis ya, masukan dari Pak Kendi ya. Jadi sebenarnya dari tadi yang saya rangkum itu sebenarnya sudah membentuk mindset ya. Nah, ini kita dengarkan lagi nih dari Bu Febrika. Silakan Bu Febrika. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yulfis dan Pak Kendi, sepaham gitu ya. Tapi saya menambahkan sedikit aja gitu ya. Gimana kalau mindset-nya dia tidak mau kuliah, tapi dia pengennya langsung bekerja. Sebenarnya kan nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi saya sarankan kepada teman-teman gitu ya, yang tamatan SMK, pilihlah lingkungan itu yang membangun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir jangka panjangnya itu gimana. Kalau kita stuck di situ aja, karir kita sampai kapan ya? Jadi pilihlah lingkungan itu yang bisa memberikan kita motivasi. Gitu. Pasti kayak tadi Pak Yulfis sampaikan, kalau learning by doing tuh pada akhirnya pasti bakal berpikir dan pasti akan mau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi gitu ya, ketika bekerja pilihlah juga lingkungan yang baik yang bisa memotivasi. Kalau saya seperti itu, jadi supaya bisa untuk ketika lingkungan mendukung pasti kita termotivasi dan kita pasti akan mau untuk melanjutkan pendidikan lagi. Apalagi seperti kita ketahui bahwa di UIB juga 80% ya mahasiswanya itu bekerja gitu. Jadi nggak ada masalah lagi untuk yang seperti itu gitu. Jadi memang harus mindset-nya mau dulu gitu. Mau dulu baru semuanya bisa terlaksana. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Jadi benar-benar ini masukan banget untuk teman-teman semua di sini ya. Apalagi mungkin kadang-kadang saya juga takutnya ya, saya sebagai dosen juga sudah berapa tahun, sudah 5 tahun ya. Kadang-kadang saya juga menemukan ada mahasiswa yang mungkin kuliah hanya disuruh oleh orang tua. Nah, itu kan sering ya. Mungkin saya nggak tahu di sini ada atau enggak, kita nggak tahu. Tapi itu kan yang sering kita dengar yang ya yang sering kita dengar di lingkungan sekitar kita lah ya. Oh, saya
kuliah nggak tahu jurusan apa ya, maksudnya oh saya kuliah aja, oh saya kuliah karena disuruh orang tua, oh saya kuliah ikut teman-teman. Sebenarnya nggak ada salah sih dari situ. Cuma bagaimana kalian enjoy. Kalau menurut saya bagaimana kalian enjoy. Kalau saya mau cerita, saya juga punya pengalaman bahwa saya tuh dulu SMA IPS gitu ya. Terus saya kuliah ya udah saya bingung. Saya bingung juga dulu ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, saya juga bingung mau kuliah jurusan apa. Akhirnya saya melihat sepertinya manajemen ini lebih enak gitu. Kayaknya nggak ada hitungan. Karena saya takut dengan hitungan gitu ya. Dulu SMA matematika saya itu jelek gitu ya, pas-pasan lah gitu ya. Jadi saya mikir ya udah manajemen. Waktu itu disuruh orang tua tuh hukum. Karena mungkin orang pernah dengar oh kalau misalnya yang Tionghoa harus belajar hukum biar lebih strong gitu katanya. Nah mungkin itu yang kita sering dengar di masyarakat sekitar gitu ya. Tapi saya nggak mau, saya pilih manajemen gitu. Saya menghindar dari jurusan hukum, saya pilih manajemen. Sampai sekarang saya malah enjoy. Oh ternyata manajemen itu seru, luas banget gitu. Nah itu yang mindsetnya itu harus begitu teman-teman. Enjoy aja, pokoknya dinikmatin. Nggak ada salah dengan jalan kalian sekarang ini. Ya, kalian sekarang berkuliah ya. Kalau saya mau kasih tahu, mungkin saya mau beritahukan ya, kalau kuliah itu teman-teman yang bisa kuliah itu adalah sebuah privilege. Pernah dengar ya privilege ya? Nah itu hal yang perlu kita syukuri gitu. Kita bisa berkuliah. Nah itu yang perlu teman-teman sadari ya. Terus kalau misalnya teman-teman kita mungkin saya masukkan sedikit kayak teman-teman SMK gitu misalnya, yang tidak berlanjutkan kuliah ya. Nggak apa-apa sambil kerja. Tapi kan di luar banyak sekali pelatihan. Benar ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu narasumber kita ya. Di luar tuh banyak sekali pelatihan yang bahkan bisa kita ikutin. Kayak sekarang mungkin bahkan mungkin Pak Kendi kalau di sekolah juga ada sekolah merdeka gitu ya Pak Kendi ya. Nah jadi sekarang tuh benar-benar sistem pendidikan kita itu memerdekakan siswa maupun mahasiswa ya. Kalau di kampus merdeka kan teman-teman kan diizinkan untuk kuliah, mengambil SKS di kampus lain bahkan. Dan itu diakui oleh kampus kalian. Wah, itu seru banget, sumpah. Zaman saya kayak gitu tuh nggak ada. Kalau zaman saya S1 ada seperti itu, saya bakalan senang banget. Karena saya dulu, sebenarnya teman-teman mau tahu, saya dulu tuh pengen kuliah itu di Jawa sana gitu. Nggak mau di Batam gitu. Nah, itu kesempatan, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang berkuliah ya, yang ada sistem kampus merdeka, mungkin yang adik-adik yang masih sekolah, ada sekolah merdeka, itu boleh banget dikasih tahu ke, bisa teman-teman yang udah kuliah nih sekarang nih, punya adik yang masih sekolah, kasih tahu ke mereka. Ya, bahwa penting loh untuk studi lanjut. Ya, nah ini kan generasi muda kita semua, generasi bangsa ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaannya Bapak Ibu dari Hotni ya Bapak Ibu. Hotni Maria ya, ini mahasiswa UIB juga nih. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kepada Ibu Febrika nih. Wah, ini ditujukan langsung kepada Bu Febrika nih. Oke, seperti yang dijelaskan beliau, dana itu penting ya. Oke, seringkali studi lanjut itu kendalanya adalah biaya. Bagaimana tips supaya bisa studi lanjut sementara setelah lulus S1 cuma karyawan biasa dengan gaji UMK misalnya. Mungkin boleh di-share juga tips mengelola keuangan untuk bisa mempersiapkan dana bisa studi lanjut. Nah, ini Bu Febrika bisa menjawab. Nah, nanti ini bisa disupport oleh Pak Kendi dan Pak Yulfis. Tahu kenapa Pak Kendi, Pak Yulfis ini dosen keuangan nih. Nah, jadi ini cocok banget nih saling support nih. Terima kasih. Mungkin Bu Febrika silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Hotni ini cewek atau cowok? Cewek ya? Mutiara soalnya ya? Oh, Ya, Hotni Mutiara, betul. Oke. Jadi gimana kalau ternyata gajinya UMK gitu, terus pengen S2, gimana cara mengelola keuangannya gitu ya? Saya share pengalaman. Jadi kan saya cerita tadi kalau misalnya saya itu ternyata setelah tamat S1 3 tahun bekerja baru kemudian S2. Itu saya sudah pengen S2 itu udah lama gitu. Cuma terkendala biaya dan segala macam akhirnya terpending. Itu kalau saya tiap bulan itu kalau kita di UIB, ini saya cerita di UIB ya karena saya alumni UIB ya. Alumni UIB itu kan kalau di S2 itu kan di zaman saya itu 40 juta ya, 40 juta. Jadi itu saya setiap bulan ngumpulin 2 juta gitu. Jadi 2 juta setiap bulan. Lalu kemudian kebetulan kan saya tinggal sama orang tua saya, jadi secara kebutuhan itu kan tercover. Jadi saya tuh nabung setiap bulan 2 juta. Lalu kemudian baru saya sampai berapa gitu saya baru daftar ke UIB. Nah di UIB pun waktu itu kan bisa cicilan juga tuh 3 tahun. Jadinya
ya lancar-lancar aja, aman. Nah, balik lagi kebetulan waktu zaman COVID gitu kan ada untungnya. Jadi saya nggak perlu bolak-balik ke Batam karena kan kebetulan saya pimpinan. Jadi saya nggak perlu bolak-balik ke Batam. Jadi secara kos waktu itu saya lebih hemat gitu. Jadi memang saya nabung tuh Mbak Hotni tiap bulan gitu untuk melanjutkan studi saya gitu 2 juta per bulan. Lalu kemudian terus sebenarnya ya udah gitu. Jadi memang saya nabung dan gini, biasanya ketika kita melanjutkan pendidikan, ketika ongoing itu biasanya banyak beasiswa. Nah, beasiswa itu biasanya bisa didapat ketika kita sudah masuk. Jarang tuh beasiswa yang untuk yang baru daftar. Biasanya untuk mahasiswa S2 semester berapa gitu. Biasanya tuh juga ada kok beasiswa-beasiswa. Jadi sekarang no reason untuk kita tidak udah nyerah duluan sebelum berjuang. Itu menurut saya. Itu Pak Edi. Terima kasih. Iya, baik. Ya, oke, silakan mungkin Pak Kendi atau Pak Yufis mau ada tambahan? Monggo, kita masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit lah kurang lebih. Ya, boleh nambah sedikit ya Pak Edi. Siap Pak Yufis, silakan. Saya bongkar masa lalu. Baik, dulu ketika saya S1 ya, memang ini berkaitan juga masalah pendanaan. Tapi karena saya sekolahnya di ekonomi manajemen, maka saya ingin menerapkan ilmu manajemennya gitu ya. Jadi pada waktu itu tahun 89 saya masuk kuliah, 90 itu baru diperkenalkan komputer di kampus dan itu boleh katakan saya di Universitas Andalas ya, itu baru pertama kali pengenalan terhadap komputer. Nah, di situ saya melihat peluang bisnis, bagaimana kalau saya punya komputer lalu saya sewa-sewakan kepada orang. Ini berkaitan dengan biaya tadi. Jadi saya minta kepada orang tua modali sedikit saja untuk beli komputer. Kemudian setelah itu tidak perlu lagi dibiayai. Mudah-mudahan dengan hasil usaha ini bisa membayar biaya-biaya kuliah. Pada waktu itu biaya kuliahnya sangat kecil ya. Per semester itu saya hanya kena Rp96.000. Jadi dulu ya. Tapi kalau di uangnya sekarang mungkin ya sekitar berapa sih kurs waktu itu, kalau dolar masih 1000-an ya, sekarang sudah 15.000. Nah, jadi itu salah satu trik juga bahwa ketika kita kuliah sebenarnya kita masih punya waktu untuk membangun bisnis sebenarnya. Minimal kita belajar. Jadi saya dulu buka rental komputer, saya hire kawan-kawan ya. Kemudian ada peluang lagi, ya saya masuk di kursus English course waktu itu, saya coba bagaimana masuk ke sekolah-sekolah SD waktu itu di Sumatera Barat ya, di Padang, masuk mengajar bahasa Inggris di SD-SD mulai dari kelas 4, 5, 6 itu saya hire kawan-kawan di sastra Inggris bergabung di situ, kemudian mereka dapat bagian dari pembayaran siswa ya, walaupun hanya sedikit tapi yang kita lihat adalah pengalaman. Kemudian setelah itu menjelang tamat saya buka kafe ya dengan 3 kawan. Jadi bagaimana kita memanage keuangan? Ya kita berusaha bagaimana tadi Bu Febrika ya dari hasil itu kita sisihkan berapa persen untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jadi begitu mau tamat ya perlu dana lagi, saya nggak perlu minta kepada orang tua, saya sudah punya dana, bahkan ada sesuatu yang kita punya setelah kita menamatkan kuliah. Gitu. Mungkin itu ya, Pak Edi tambahan saja. Baik. Terima kasih Pak Yulfis. Nah, ini zaman Pak Yulfis ini berbeda sekali nih. Itu kayaknya zaman-zaman orang tua saya juga itu, Pak. Nah, ya silakan mungkin Pak Kendi terakhir untuk menambahkan karena kayaknya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin pertanyaannya sudah diwakili nih oleh 2 mahasiswa, oleh Muhammad Iqbal sama Hotni nih. Silakan Pak Kendi. Oke, mungkin dari saya ya. Jadi kita belajar manajemen keuangan nih jadinya. Jadi yang pertama ya harus hemat ya. Saya nggak tahu kalau sekarang anak yang lahiran 95 sampai 2005 itu lifestyle-nya itu seperti apa. Tapi dengan sejujurnya pada saat saya lulus SMA, yaitu saya cukup hemat ya. Maksudnya semua akan saya perhitungkan. Ya dari expense saya, ya kemudian saya juga akan cari penghasilan tambahan. Ya. Nah, saya merasa sekarang ini adik-adik akan lebih gampang untuk mencari penghasilan tambahan ya dengan memanfaatkan sosial media
Nah, itu harusnya sudah sangat bisa ya dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu yang lebih susah. Ya, jadi yang pertama ya berarti kita kontrol dulu cost kita, biaya hidup kita, terus kita cari penghasilan tambahan dan beneran kita hitung. Ya, misalkan nih kalau biaya kuliahnya 40 juta, ya itu berarti kan 3 semester. Ya, dibagi saja 18 bulan, berarti sebulan itu kita mesti nabung 2 juta sekian. Ya, jadi pada saat kita terima gaji, ya udah 2 juta itu seperti yang Bu Febrika bilang, ditabung dulu 2 jutaan itu untuk cicilan kuliah. Tetapi saya rasa kalau fast track mungkin lebih murah ya, karena dulu saya ambil lulusan S1 UIB, kemudian saya lanjut, waktu itu zaman saya itu 20-an juta. Ya, tapi saya tidak pasti, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke Pak Edi ya, atau bagian MM ya, untuk mengenai masalah biaya. Ya, jadi kalau sudah tahu biaya itu bisa diperhitungkan dan ya bisa direncanakan. Ya, itu saja Pak Edi, terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Yulfis, Pak Kendi, dan juga Bu Febrika ya. Jadi ini pertanyaan ini bagus sekali nih ya dari Hotni, dan juga pertanyaan dari Muhammad Iqbal ya. Nah, memang sih ini karena narasumber kita dari berbagai background ya, dan juga generasi agak sedikit beda-beda ya. Kayaknya saya sama Bu Febrika, kayaknya Ibu kelahiran berapa, Bu? Kayaknya saya masih 93, lebih. Pak. 9 berapa, Bu? 93. Sama. Nah, saya sama Bu Febrika nih sama nih, kelahiran 93 ya. Nah, jadi memang ya kalau saya sih gak usah gak usah bongkar masa lalu saya gitu ya. Tadi sudah diwakili nih oleh Pak Yulfis, Pak Kendi maupun Bu Febrika ya. Kalau saya sama Bu Febrika mungkin sama ya. Ya kalau saya sih ya kalau mungkin karena saya bersyukur mungkin karena orang tua ada usaha ya, ada rumah makan. Jadi saya dulu bekerja sama orang tua saya. Nah, sehingga memang full support dari orang tua saya. Tapi terakhir-terakhir itu saya lanjut S2 ya. Mungkin kalau teman-teman tahu itu saya juga gila juga ya. Saya dulu juga sempat jualan ya, buka usaha sendiri, jualan kayak Chinese food di pasar, dan saya sewa styling untuk membiayai S2 saya. Waktu itu lumayan ya, penghasilan saya dari jualan tuh juga lumayan mencukupi ya. Alhamdulillah ya, selesai S2 saya, biaya saya juga tidak terkendala. Seperti tadi cara Pak Yulfis ya, saya minta modal sedikit dari orang tua. Udah dapat penghasilannya, udah balik modal, udah dapat keuntungan, saya balikin ke orang tua saya. Baru dari situ saya jalani terus selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, untuk mencari dana penyelesaian S2 saya. Itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat kesempatan sekarang tuh sebenarnya besar, teman-teman. Mungkin teman-teman yang ikut kuliah S1 mungkin suatu saat nanti sempat mungkin magang kemana, misalnya magang dari program Kampus Merdeka ya, atau mungkin setelah nanti selesai kuliah itu bisa di perusahaan multinasional ataupun apa, bisa aja teman-teman manfaatkan seperti ya biaya dari perusahaan itu juga bisa ya. Makanya tadi Bu Febrika bilang cari lingkungan yang baik. Itu berbagai cara asalkan kita mau berusaha. Maksudnya asalkan kita mau mencoba gitu ya. Itu aja sih ya. Jadi memang nggak hanya itu aja ya, banyak sekali faktor-faktornya, faktor support dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Ya, berarti saya rasa cukup. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita bisa juga mengakhiri sesi pertanyaan kita ya, tanya jawab, dan juga kita bisa mengakhiri webinar kita hari ini karena juga waktu sudah melewati waktu selesainya, karena ini semangat nih, narasumber semangat ya. Peserta kita juga semangat nih, generasi muda nih, perlu dinurtur dari sekarang nih, Pak Yulfis, Pak Kendi, Bu Febrika ini. Oke, mungkin saya kembalikan ke MC aja ya. Saya mungkin meminta maaf atas mungkin tutur kata salah saya, tutur kata saya yang salah ya, mungkin ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan ya. Sebagai moderator webinar kita hari ini. Ya, terima kasih mungkin pada narasumber kita juga ya, saya kembalikan juga ke MC. Silakan MC. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pembicara. Luar biasa sekali materi yang disampaikan ya, benar-benar sangat membuka pikiran kita betapa pentingnya ya studi lanjut untuk perkembangan karir kita. Terima kasih juga kepada Pak Edi yang sudah memandu jalannya diskusi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara. Baiklah, acara selanjutnya kita akan penyerahan sertifikat penghargaan kepada pembicara dan moderator yang akan diserahkan oleh Ibu Ridayati Farid, SPS IMM, kepada Ibu Ridayati, dipersilakan. Baik,
Terima kasih banyak ini kepada Bapak Dr. Yulfis Wandi, Bapak Dr. Kendi, dan Ibu Febri Cassandra serta Pak Edi Yulianto atas sharingnya dan motivasinya untuk kita semua bahwa memang studi lanjut itu sangat penting ya untuk membuat kita lebih berkembang dan bertumbuh baik itu dunia kerja, usaha dan dalam karir kita. Nah, ini dari kami panitia ada e-sertifikat, barangkali bisa bermanfaat buat Bapak Ibu pembicara, dan sebagai bentuk apresiasi kami berikan kepada Bapak Dr. Yulfis Wandi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih Bu Rida. Ya, insya Allah bermanfaat sekali ilmunya Pak. Amin. Dan keren. Allah. Ya. Selanjutnya untuk Bapak Dr. Kendi, e-sertifikatnya kami berikan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Kendi. Sama-sama Bu Rida. Atas sharingnya ya, atas semangatnya ya. Semoga kami juga mengikuti semangat yang Bapak miliki. Selanjutnya untuk Ibu Febri Cassandra, terima kasih banyak. Ini sertifikatnya. Semoga terus dan kita bisa terinspirasi ya untuk melanjutkan studi lanjut ya, seperti Bapak Dr. Kendi dan Pak Yulfis. Kemudian itu ya. Ada lagi? Sudah ya. Oke, terima kasih dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan acara ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus bersemangat, tidak berhenti di sini untuk belajar, dan adik-adik peserta juga semakin termotivasi untuk menyelesaikan studinya yang sedang dijalani, ya, melanjutkan karirnya juga dengan melalui studi lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Rida. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada siang atau sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang dikirim oleh panitia di kolom chat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau sekarang terdapat perubahan sistem absensi webinar. Nah, maksudnya bagaimana tuh Kak? Nah, jadi absensi webinar sekarang itu menggunakan token yang dibagikan oleh panitia pada kolom chat Zoom ini. Dan nantinya token ini harus disubmit nih di website sertifikasi.uib.ac.id pada laman download sertifikat. Nah, mungkin ini masih pada bingung, maksudnya gimana nih Kak? Nah, teman-teman bisa lihat tutorial yang dikirim di kolom chat yang sudah dikirim oleh panitia. Oke, mungkin saya izin dulu ya Bapak Ibu semua ya. Ini nanti diserahkan ke panitia untuk absensinya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sampai jumpa lagi Pak Kendi, Pak Yulfis, Bu Rida dan Bu Febrika. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.